Mari bersama-sama saya membawa kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal 1 ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-8, walaupun nanti di pembahasan kita akan beberapa ayat yang akan kita lihat juga. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu, saudara-saudara baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu tema menemukan kualitas diri. Ya, ketika kita bicara soal kualitas, saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ dikatakan atau disebutkan bahwa kualitas itu adalah suatu tingkat. Ya, tingkat baik buruknya sesuatu, ukuran untuk sesuatu itu. Jadi bisa dibandingkan, ada suatu perbandingan. Nah, bagaimana kadarnya atau derajatnya, misalnya kecakapan seorang, kepandaian, kemampuan, ya. Apakah hanya itu? Dan tentu tidak hanya itu. Nah, kualitas juga disebutkan sebagai suatu mutu, ya, atau disebut juga sebagai tingkat baik buruknya untuk taraf atau derajat dari sesuatu itu. Nah, bagaimana ketika kualitas di dalam hidup atau kualitas dalam diri ditemukan itu? Nah, menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ketika di salah satu tempat orang-orang, ya, sekelompok anak kecil atau sekelompok anak-anak berusaha untuk memainkan atau mendayung perahu secara bersama-sama. Nah, ketika mereka mendayungkan perahu secara bersama-sama, mereka saling mengatakan satu dengan yang lain, wah, saya lebih hebat, dayung saya lebih hebat dan kayaknya kencang kalau saya mendayung, enggak seperti teman-teman yang lain. Ya, mereka terus berbincang satu dengan yang lain, saling mengejek, saling menghina, saling mengolok satu dengan lain, dan bahkan sampai pada akhirnya seorang anak, ya kalau begitu, untuk membuktikan suatu kualitas bahwa dia lebih baik daripada kita atau saya lebih baik, maka pisahkan diri dari yang lain ke perahu tersendiri. Dengan demikian dia akan mengetahui sejauh mana kekuatannya, sejauh mana kemampuannya untuk mengendalikan badai ketika ketika air itu deras, atau untuk mengemudikan perahu secara sendiri. Di situ akan terlihat bagaimana kualitasnya. Di situ akan terlihat bahwa seorang anak itu akan berkualitas atau tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ketika kita bicara bagaimana kualitas hidup itu sendiri, tentu aspek kualitas banyak, ya.
Yang pertama bahwa kita melihat bahwa aspek kualitas bisa mencakup aspek intelektual. Ya, bisa mencakup aspek intelektual. Nah, dari pembacaan kita bagaimana saya membawa kita untuk merenungkan apa yang telah kita baca tadi, untuk melihat beberapa aspek intelektual atau aspek daripada kualitas yang ada itu, sehingga nanti sampai pada akhirnya kita bisa menemukan dan mengetahui cara mengendalikan atau mengetahui kualitas masing-masing. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab Daniel? Kita baca dari ayat, misalnya ayat yang pertama, ya tentu ketika Raja Babel menaklukkan kekuasaan Yehuda dan Yehuda ditawan oleh bangsa Babel, lalu apa yang dikatakan di sana bahwa ada orang-orang Israel atau orang-orang dari kaum Yehuda, dari kaum bangsawan, dari keturunan raja untuk dibawa ke Babel. Nah, kepada mereka dikatakan diteliti seperti apa mereka, ya. Jadi raja mencari tahu untuk menemukan dan membawa orang-orang yang punya kemampuan, orang yang punya intelektual yang baik. Nah, ayat yang keempat dan kelima saya lihat di situ, ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan, banyak yang mempunyai pengertian tentang ilmu, kemudian yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tentang tulisan, diajarkan tentang bahasa Kasdim. Nah, kepada mereka juga diberikan satu pendidikan. Dengan kata lain bahwa aspek yang pertama dari kualitas, orang akan melihat bahwa bagaimana aspek intelektualnya, aspek pengetahuannya, aspek IQ-nya. Nah, tentu untuk zaman sekarang kan untuk mengetahui dengan mudah ada tes khusus, ya, begitu, ada misalnya ayo kita tes IQ. Ya, saya nggak tahu kalau saya tes IQ, mungkin IQ saya berapa kali, ya. Pasti Bapak Ibu di tempat ini ada yang jenius misalnya, ya. Ya. Nah, demikian juga dengan Daniel pada waktu itu, dia salah seorang yang memiliki suatu kualitas atau berkualitas dalam intelektual. Dia memiliki suatu kualitas dalam suatu pengertian di mana ia memahami, memiliki hikmat, memiliki ilmu, memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dengan baik. Kenapa? Karena memang paling tidak dia adalah, kalau kita dapatkan dari ayat yang keempat atau ayat yang ketiga, dia adalah keturunan bangsawan, keturunan raja. Ya, tentu orang-orang pada waktu itu yang namanya keturunan bangsawan, keturunan raja, memiliki suatu kesempatan untuk belajar dengan baik. Memiliki suatu kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pembelajaran dengan baik dibanding orang-orang dari kaum rakyat biasa atau rakyat jelata yang memang tidak punya status, tidak punya kedudukan di istana, di kerajaan atau di kaum bangsawan. Nah, Daniel memiliki hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tetapi lagi-lagi bahwa untuk hal ini tentu tidak menjadi sesuatu jaminan bahwa wah kita lihat ini saja ya baru kita menyebut wah seseorang itu berkualitas. Tidak cukup, apalagi dalam kekristenan. Nah, menarik memang ada salah satu cerita, ini cerita inspiratif yang memberikan satu pencerahan bagi kita, ya. Tentu saya dan saudara pasti mengenal yang namanya Albert Einstein, ya. Beliau adalah seorang ilmuwan fisika yang tentu sangat dikenal oleh dunia sebagai seorang Jerman. Ya, kemudian dalam satu cerita itu beliau menemui seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Rowan Atkinson, ya, yang disebut juga dengan memerankan film komedian untuk Mr. Bean. Nah, pada suatu hari si Einstein datang kepada Mr. Bean. Mr. Bean, bisakah kita beradu untuk pengetahuan kita mana yang lebih tinggi, mana yang lebih jenius, mana yang lebih pintar? Terus Mr. Bean katakan, tidak apa-apa. Lalu, apa jaminan kita, apa upah kita, atau apa taruhan kita bagi yang mampu memenangkan dari pertarungan ini? Lalu sebagai seorang penantang, Albert Einstein berkata, baik, kalau engkau mampu menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan engkau, kalau engkau tidak mampu menjawab pertanyaanku, ya kata si Einstein, engkau akan memberikan 100
US dollar kepadaku. Tetapi kalau aku tidak mampu menjawab pertanyaanmu, ya, maka aku akan memberikan 500 US dollar kepadamu. Untung dong itu ya. Untung 500 lah kalau si Mr. Bean mampu. Kalau Einstein tidak mampu menjawab pertanyaan Mr. Bean. Singkat cerita kemudian Albert Einstein memberikan satu pertanyaan kepada Mr. Bean. Dia bertanya demikian. Mengapa batu ketika saya lempar dan jatuh ke bawah? Ini pertanyaan mudah, begitu kata Einstein kepada Mr. Bean. Mengapa batu yang saya lempar ini, kalau saya lempar ke atas, jatuhnya ke bawah? Lalu Mr. Bean tanpa berpikir panjang dan tanpa mau merenungkan terlalu panjang, dia mengambil dompetnya, dia kasih 100 US dollar kepada si Einstein. Wah, Einstein mulai berpikir, wah terlalu kok tidak jenius sekali ini si Mr. Bean ini. Oke, sekarang giliranmu. Einstein berkata kepada Mr. Bean ya. Lalu Mr. Bean pun tidak mau kalah, dia bertanya kepada Einstein. Oke, pertanyaan saya kata Mr. Bean. Binatang apa yang kalau naik ke bukit menggunakan kaki 3? Tapi kalau turun dia menggunakan kaki 2. Ayo, jawab sekarang. Binatang apa yang kalau dia naik ke bukit menggunakan kaki 3, tapi kalau dia turun dia menggunakan kaki 2. Si Einstein berpikir, mikir, merenung. Tebak, salah. Semua dijawab salah. Sekarang 500 US dollar. Nah, singkat cerita kemudian Einstein ini mendekati Mr. Bean. Nah, kasih tahu saya binatang apa itu yang kamu sebutkan bahwa kalau naik ke bukit menggunakan kaki 3 dan kalau turun menggunakan kaki 2. Einstein, si Mr. Bean pun tidak menjawab lagi. Dia memberikan lagi 100 US dollar. Kenapa? Terus begitu kan. Kemudian tanya lagi. Dia memberikan lagi 100 US dollar. Karena tidak mau menjawab. Kenapa? Enggak tahu. Dalam hal ini cerita humor ya. Maka siapa yang sebetulnya yang jenius? Siapa sebetulnya yang pintar secara intelektual? Enggak bisa. Untuk membuktikan hal itu. Karena kedua-duanya ini cerita humor. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Ketika seseorang punya suatu kemampuan intelektual secara bagus, secara baik, secara cerdas ya. Tentu memang tidak ada salahnya. Memang harus sebetulnya ketika kita dikaruniakan untuk mampu berpikir, mampu berintelektual, mampu ya belajar dengan baik. Siapapun dia yang belajar dengan baik pasti akan bisa memiliki suatu intelektual yang baik. Memiliki suatu kecerdasan. Walaupun mungkin perkembangannya berbeda. Ya, kecepatan untuk mengerti, menangkap sesuatu, memahami sesuatu tentu beda. Ya, apalagi kalau kita misalnya pernah jadi siswa. Ada orang yang pintar secara intelektualnya dalam eksak. Ada orang yang memang secara intelektualnya pintar dalam linguistik. Ya, ada orang yang pintar dalam intelektualnya ya, misalnya, ya udah, saya pintar kalau saya belajar dengan si A. Saya akan pintar kalau saya belajar dengan si ini. Memang itu relatif ya, bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau memahami. Oleh sebab itu ya, aspek intelektual memang penting dalam kualitas yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Nah, Daniel punya aspek intelektual yang berkualitas. Selain aspek intelektual, maka kualitas juga bisa dilihat dari aspek moral. Tidak cukup ketika seorang disebut sebagai orang yang jenius, orang yang pintar, maka kita akan secara letterlet mengatakan bahwa dia orang yang berkualitas. Tanpa melihat aspek lain. Agak aspek moral aspek karakter. Nah, apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Daniel, kalau kita lihat ayat yang keempat bahwa dikatakan ada orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Tidak ada suatu celah kemudian berperawakan yang baik. Nah, kalau kita komparasi ya, kita lihat di dalam ayat yang pasal yang kelima dari Daniel ayat yang ke-16 dan 17. Apa yang disebut di sana? Nah,
Tetapi telah ku dengar tentang kau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan memberikan makna kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan kepada lehermu dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dengan kata lain bahwa raja ingin mengaruniakan, ingin memberikan suatu reward kepada Daniel. Ketika ia mampu atau kalau ia mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi mimpi daripada sang raja. Tetapi Daniel berkata, tahan dulu. Ya tahanlah hadiah itu, hai tuanku. Berikanlah pemberian itu kepada orang lain. Berikan pemberian itu kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Betapa seorang Daniel adalah seorang yang memiliki suatu karakter, memiliki moral yang baik. Hal itu dibuktikan dengan apa? Ya, banyak orang pintar tapi tidak memiliki moral yang baik. Banyak orang cerdas tapi tidak memiliki kualitas moral yang baik. Ketika ditawarin misalnya, ya kamu mau melakukan suatu kejahatan dengan konsekuensinya ini uang bagimu. Ayo, ini upahnya. Tetapi ketika Daniel ditawarkan, Daniel diberikan kesempatan, kalau engkau mampu menjawab, membaca tulisan itu dan memberikan maknanya, penjelasannya kepadaku, aku akan memberikan hadiah kepadamu. Daniel berkata, tidak, tahan dulu. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kualitas hidup seorang Daniel, ya, yang tadi kita lihat bagaimana aspek intelektual Daniel memiliki dan aspek moral serta karakter Daniel pun mempunyai itu. Ya, tentu kalau kita lihat sekarang ya banyak orang yang pintar tapi ya kerjaannya misalnya bisa tawuran. Tidak lagi hidup memikirkan orang lain. Bahkan keberanian atau kerelaan untuk membunuh, menyiksa. Kenapa? Ya, karena tidak lagi memiliki moral yang berkualitas, memiliki karakter yang berkualitas. Banyak orang sekarang ya misalnya, ya saya bekerja kalau saya digaji dengan gaji yang besar. Saya bekerja kalau saya mendapatkan uang sekian. Dan bahkan moral atau karakter yang sangat tidak baik pun tidak bekerja, rela atau berani mendapat upah tanpa dari pekerjaan itu. Tetapi tidak demikian dengan aspek orang yang memiliki kualitas dalam aspek moral dan dalam aspek karakter. Dia akan mampu menunjukkan, dia akan mampu memahami hidupnya. Dia akan mampu memaknai hidupnya dengan benar. Yang ketiga, bahwa kualitas hidup manusia bisa dilihat juga dari kualitas sosial. Apa yang ditekankan di dalam pembacaan kita? Ya, kita lihat ayat dari pasal yang kedua. Kita lihat bagaimana. Saya membawa saudara untuk melihat dari pasal yang kedua ayat yang 13. Nah, aspek sosial di sana. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh dan Daniel dan teman-temannya terancam dibunuh, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang tidak pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Nah, kata Aryok itu, kemudian pembesar raja itu kepada, mengapa Tita itu yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dengan memeriksa kepadanya supaya ia memberi waktu untuk memberitahukan kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada teman-temannya atau kepada Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, dengan maksud supaya mereka memohonkan kasih sayang kepada Allah. Ternyata bahwa Daniel sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang memang memiliki suatu sosial yang baik. Memiliki suatu hubungan yang baik dengan teman-temannya. Daniel, ya, sekalipun dia sebagai seorang bangsawan keturunan raja, dia tetap memiliki hati yang rendah, hati yang sosial atau jiwa sosial yang baik, yang tinggi. Nah, itu juga terlihat dari yang telah kita baca tadi. Ketika ia berkata bahwa berikanlah itu kepada orang lain. Waktu raja mau memberikan hadiah kepadanya, seperti emas, kemudian harta kekayaan lainnya,
Daniel berkata, berikanlah itu kepada orang lain. Bukankah itu jiwa sosial yang baik dari seorang Daniel? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir aspek sosial pun mesti harus menjadi suatu perhatian bagi kita ketika kita bicara soal kualitas. Jadi kita tidak hanya bicara aspek intelektual, kita tidak hanya bicara aspek moral, kita tidak hanya bicara soal aspek ya yang lain, tapi juga kita bicara soal aspek sosial. Seringkali ya kita punya kualitas dalam satu bidang, tapi kemampuan kita untuk bersosial menjadi suatu yang terus-menerus kita kembangkan juga. Jadi bagaimana kita belajar memahami, mengetahui kualitas diri. Nah, Daniel memiliki kualitas aspek dalam hal sosial dan aspek dalam bekerja. Saya pikir ini juga yang dimiliki oleh Daniel sehingga ia direkrut atau diambil oleh raja pada waktu itu. Di dalam ayat yang keempat dan yang kelima memang jelas sekali digariskan di sana. Saya mau bold itu ada suatu kata ya. Apa yang dikatakan di sana? Ceritakanlah yang di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat. Waktu raja memanggil orang-orang kemudian bagaimana? Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana raja. Kemudian di dalam ayat yang kelima, Daniel juga mengatakan ya, ketika mereka sudah dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi aspek kualitas dalam bekerja merupakan aspek yang penting ya ketika kita bicara aspek bekerja ini. Tentu banyak aspek ya, orang punya pekerjaan berbeda-beda. Tentu ya, ada yang bekerja sebagai atau berprofesi sebagai perawat, ada yang punya profesi sebagai guru, bekerja sebagai pengajar ya. Ada yang berprofesi misalnya sebagai akunting, ada yang berprofesi sebagai wartawan atau ada yang memang dipanggil Tuhan bekerja misalnya di jalanan untuk apa? Misalnya untuk membersihkan jalan. Ya, itu semua pekerjaan, karena itu aspek-aspek pekerjaan menjadi suatu yang perlu diperhatikan juga dalam memahami kualitas hidup atau kualitas diri sehingga kita betul-betul ya bisa menemukan bagaimana kualitas kita. Nah, sejujurnya ya, bukankah kita sering kali juga, mungkin teman-teman saya sering kali merasakan, wah, saya punya di sini tapi gagal di sini, punya saya ini tapi punya kelemahan di sini. Aspek-aspek itu menjadi suatu perenungan dan tentunya menjadi satu bahan perenungan pribadi ketika merenungkan ya kira-kira bagaimana dengan kualitas diri. Nah, dan Daniel memiliki aspek bekerja yang baik, loyalitas yang baik ya, dan bahkan punya satu tanggung jawab yang baik. Hal itu terlihat bahwa waktu raja meminta kepada dia supaya dia menerjemahkan atau supaya dia mengartikan mimpi, mengartikan tulisan yang tidak bisa dibaca oleh orang-orang lain, dan Daniel melakukan itu. Dan Daniel melakukan apa yang menjadi permintaan raja. Dia menyelesaikan apa yang menjadi permintaan raja. Saya pikir bahwa kualitas intelektual, kualitas karakter dan moral, kualitas sosial dan kualitas atau aspek daripada bekerja ini merupakan suatu hal yang sebenarnya. Dan aspek yang terakhir yang tentu tidak kalah penting adalah aspek spiritual atau yang disebut dengan aspek iman. Apa yang dialami oleh Daniel atau yang dilakukan oleh Daniel, dan Daniel memiliki kualitas dalam aspek iman. Daniel memiliki kualitas dalam aspek spiritual yang tentu yang tinggi, yang baik. Nah, di dalam ayat yang ke-8 pasal yang pertama, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Tidak hanya itu, gambaran akan diri Daniel yang memiliki aspek kualitas dalam spiritual yang baik dengan Allah, spiritual yang benar dengan Allah. Dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-12, kalau kita lihat lagi apa yang dikatakan di sana. Dalam pasal 3:12. Nah, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka ya, telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian dan teman-teman Daniel ini. Orang-orang tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kalau dalam ayat pasal yang ke-6 kita juga akan menemukan
ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dan 12. Bagaimana spiritualitas Daniel, bagaimana kualitas iman Daniel. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Nah, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya dalam kamar. Kemudian atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kemudian 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, aspek dari spiritualitas Daniel dalam kualitas iman Daniel sangat terbukti. Dan tentu itu sudah melalui berbagai macam ujian, melalui berbagai macam proses. Dan sangat tidak mudah beriman seperti Daniel, berkualitas dalam spiritual seperti Daniel pada waktu itu. Karena ya ketika mereka berani melawan titah raja, ketika mereka berani melawan ketetapan raja, hukumannya adalah mati. Mereka harus siap untuk menghadapi itu. Mereka harus siap untuk menyerahkan nyawanya kepada raja, menyerahkan hidup mereka kepada raja. Tapi itulah konsekuensi dari hidup keberimanan, kualitas dari seorang Daniel yang punya iman yang tinggi. Sehingga ia rela ya waktu ia harus dibuang ke dalam gua singa. Dia rela menyatakan betapa ia beriman kepada Tuhan Allah Israel itu, betapa ia memiliki kualitas spiritual yang indah, yang baik itu dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengan demikian ketika kita memiliki kualitas dalam hal intelektual, dalam hal moral dan karakter, dalam hal spiritual, dalam hal sosial, dan dalam hal bekerja. Dan itulah yang saya sebut dengan yang namanya ya kualitas hidup orang percaya. The quality of life itu sendiri. Jadi mencakup berbagai macam aspek harusnya. Sehingga apa? Kita mesti sadar bahwa di dalam kelemahan-kelemahan yang kita alami, kita terus-menerus memperbaharui diri. Kenapa? Mau tidak mau kita sadar bahwa Allah yang telah memanggil umatnya, Allah itu yang memperlengkapi mereka. Allah itu yang terus-menerus memurnikan mereka. Menolong, menopang mereka, memampukan mereka untuk hidup bertumbuh dalam anugerahnya. Dan memang Paulus sangat menekankan hal itu ketika ia berkata kepada Timotius. Ya, bagaimana Allah memperlengkapi orang-orang pilihannya, orang-orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Pasal yang kedua, pasal yang ketiga ayat 17, 2 Timotius itu. Setelah ia bicara bagaimana firman itu, bagaimana fungsi firman itu. Lalu ia berkata, ya, karena tiap-tiap orang percaya diperlengkapi oleh Allah. Dan memang kita sadar, kita memahami bahwa di balik semua kualitas yang kita miliki, ada Allah yang memampukan, ada Allah yang menggerakkan, ada Allah yang memberikan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika kita sadar hal itu dengan kualitas yang ada, yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada seorang. Yang terpenting adalah bagaimana seorang mengetahui kualitasnya, bukan hanya itu, tapi bagaimana seorang yang seyogyanya memaknai, mengaktualkan kualitas yang ada itu. Sehingga apa? Ketika kita sadar bahwa kualitas sudah Tuhan berikan, kemampuan Tuhan sudah berikan, karena jelas sekali dalam Filipi, Paulus juga menegaskan ya waktu ia memerintahkan kepada orang-orang supaya mereka mengerjakan keselamatan dalam konteks mereka yang sudah diselamatkan. Dari ayat yang ke-13 pasal 2. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan itu. Baik kehendak itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ketika kita sadar bahwa Allah telah memberikan anugerah itu. Allah telah memberikan karunia. Allah telah memberikan talenta. Ya, dia telah menganugerahkan. Nah, yang perlu saya dan saudara ketahui adalah bukan hanya sekedar kita mengetahui kualitas kita. Lalu apa yang seyogyanya saya dan saudara lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Haruskah kualitas yang kita miliki itu menjadi satu kesempatan ya, membuat seseorang bermegah diri, berbangga diri. Wah, sehingga tidak lagi melihat Allah yang dibalik kualitas yang kita punya. Sehingga tidak lagi melihat sosok Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan kualitas yang kita punyai. Akal, pikiran yang cemerlang itu. Memberikan kemampuan untuk menjaga hidup dari moral yang baik.
Ya, dari moral yang rusak menjadi memiliki suatu moral yang baik, memiliki suatu karakter yang baik. Adakah kita mengucap syukur dan melihat Allah, melihat kemuliaan Tuhan atau melihat sosok Kristus itu sendiri yang mengerjakan spiritualitas dalam hidup kita, memampukan kita untuk beriman teguh kepadanya. Atau sebaliknya, membuat diri saya dan saudara, membuat seseorang untuk bermegah diri, berbangga diri. Tentu tidak, bukan? Tidak. Seharusnya apa yang kita lakukan, bagaimana kita mengaktualisasikan kualitas yang Tuhan anugerahkan. Memaksimalkan suatu potensi yang ada pada kita. Dan seringkali memang kemalasan menjadi satu tantangan bagi saya dan saudara, bagi kita ya. Saya seringkali, ketika saya kepengen sesuatu, padahal saya merasa saya bisa, saya merasa saya mampu, kadang dilanda kemalasan. Waduh gitu ya, malas lagi. Akhirnya apa? Seakan-akan tadi walaupun kita sudah berkualitas untuk hal itu, menjadi orang yang tidak berkualitas lagi. Mengaktualisasikan suatu kualitas yang Tuhan telah berikan. Dan gambaran itu terlihat dalam kisah di mana seorang yang memiliki, berpergian ke luar negeri mempercayakan talenta kepada para pengerjanya. Mempercayakan talenta kepada para hambanya. Dan kepada mereka dipanggil. Satu dipercayakan talenta 5. Yang satu lagi dipanggil, percayakan talenta 4 ya? 2 atau 4? 2 ya, oke. Satu lagi dipercayakan talenta, berapa ya? 1. Jadi kepada mereka dipercayakan talenta 5, talenta 2, talenta 1. Ya. Tetapi bagaimana mereka mengoptimalkan, memaksimalkan kemampuan dalam mengembangkan talenta yang Tuhan berikan itu, yang dipercayakan oleh seorang tuannya. Dan tuan itu pergi ke luar negeri pergi ke luar, lalu suatu saat dia akan kembali, tapi tidak tahu kapan dia akan kembali. Namun ketika ia kembali akan meminta bagaimana tanggung jawab dari mereka yang diberi talenta itu, yang menerima 5 talenta, mengembangkan menjadi sehingga yang mendapat atau menerima 10 talenta. Yang 2 kemudian mengembangkan lalu mendapat 4 talenta. Yang 1 dia berkata, lebih baik saya pendamkan, lebih baik saya kuburkan. Gali tanah, kuburkan talenta itu. Padahal kalau ia mengembangkan, walaupun dia hanya dapat 2 talenta, bukankah itu mendapatkan suatu pujian yang sama daripada tuannya? Hai engkau, hambaku yang setia, hambaku yang baik. Masuklah ke dalam satu persekutuan denganku, ke dalam satu sukacita denganku. Seharusnya menjadi satu gambaran kita dalam mengaktualisasikan kualitas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, melakukan yang terbaik tentu sudah seharusnya. Tapi lagi-lagi ayo, ketika kita diberikan talenta, diberikan potensi, diberikan suatu kualitas, bagaimana kita melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, seringkali kita seadanya, secukupnya, sebisanya dan sebagainya. Walaupun mungkin kita kecil kualitas yang dipercayakan, tapi ketika melakukan yang terbaik, melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan benar-benar, maka kita akan memiliki kualitas sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan itu. Seorang yang jenius misalnya kalau dia intelektualnya mungkin 100 lah gitu, dia akan mengembangkan yang terbaik, maka dia akan menjadi orang yang berkualitas. Tapi juga seorang yang memiliki kualitas misalnya dalam intelektual 80, lalu ia betul-betul mengembangkan, ia betul-betul yang melakukan hal yang terbaik dengan intelektualnya yang 80 itu, maka dia pun akan menjadi orang yang berkualitas. Nah, selain itu mempersembahkan kualitas kita, mempersembahkan potensi kita, mempersembahkan mutu kita untuk Tuhan. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat penting juga bagi saudara-saudara ketika kita memahami, mengetahui akan kualitas kita. Adakah kita mempersembahkan kualitas kita untuk Tuhan? Ataukah sebaliknya untuk diri? Seringkali ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada orang-orang ketika ia memberitakan Injil. Paulus dengan memberitakan Injil dengan satu maksud yang murni, maksud yang tulus, maksud yang benar. Tapi orang dibalik, Paulus memberitakan dengan satu tujuan. Mereka yang tidak benar, untuk mencari kepentingan diri, untuk mencari
pembenaran diri, untuk mencari keuntungan diri, ya. Akankah ketika kita memiliki suatu kualitas itu kita persembahkan untuk Tuhan, ataukah kita persembahkan untuk melakukan kejahatan? Karena orang jenius, orang pintar, orang memiliki kemampuan dalam bekerja, tidak serta-merta mereka mempersembahkannya untuk Tuhan. Ada orang yang punya kualitas tapi mempersembahkannya untuk melakukan kejahatan. Ada, ya. Jangan berpikir bahwa ketika orang yang mampu misalnya merakit bom, mereka tidak berkualitas, mereka berkualitas dalam intelektual. Tapi apakah mereka mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Seringkali mereka mempersembahkan untuk misalnya menghancurkan orang. Nah, sebagai seorang percaya tentu bagaimana kita mempersembahkan kualitas hidup kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya membahasakan di sini, memiliki sikap kerendahan hati ketika kita mengetahui akan kualitas, ketika kita memahami, kita sadar bahwa kita punya kualitas kita Tuhan telah berikan, lalu kita memiliki itu, maka akankah itu membuat kita berbangga diri? Apa yang dikatakan oleh Daniel pasal yang ke-10, kita melihat bagaimana kerendahan hati seorang Daniel ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Ketika kita sadar, kita punya kualitas yang Tuhan berikan. Sadarkah kita, mampukah kita merendahkan diri di hadapan Allah? Kalau kita lihat bagaimana cerita Musa, tatkala Tuhan memanggilnya, apa yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan? Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun, aku tidak, sebab aku tidak berat mulut dan berat lidah. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan ketika Musa dipanggil oleh Tuhan itu? Dan Tuhan berkata kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat bisu atau tuli atau membuat orang melihat, yaitu mereka yang buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang engkau harus katakan. Ketika Musa berkata, ya Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak. Sejak engkau berfirman kepada bangsa ini pun tidak. Bukankah Musa seharusnya sadar, dulu dia ada di istana. Dia ada di bawah kekuasaan istana bersama dengan penguasa-penguasa di Mesir. Tapi tatkala Tuhan memanggil dia waktu dia sudah menjadi seorang gembala domba dari mertuanya, Tuhan berfirman kepadanya, pergi engkau menghadap Firaun sana. Pergi engkau, bawa bangsa Israel itu keluar. Tidak, aku gak pandai bicara. Aku bukan seorang yang mampu untuk menyampaikan perkataan-perkataan dengan baik kepada Firaun. Aku bukan seorang yang bermulut fasih. Aku berat mulut, aku berat lidah. Apakah itu karena Musa, sudah lama tidak bicara? Tentu tidak, bukankah hari-hari Musa terus berbicara satu dengan yang lain. Musa punya kekuatan, Musa punya basic, punya dasar, pernah dibentuk, pernah dididik di sana. Tapi tatkala Tuhan memanggil dia sadar betul, Tuhan, aku ini bukan apa-apa. Dan Paulus, ketika orang-orang berusaha untuk menghina dia, melecehkan dia, waktu dia datang kepada jemaat di Korintus, aku datang kepadamu bukan dengan kepandaian. Aku datang kepadamu bukan dengan kepintaran. Aku datang kepadamu bukan seorang yang pandai bicara. Padahal Paulus seorang yang jenius di bawah satu pendidikan yang besar. Gurunya Gamaliel itu sendiri. Tapi betapa ia memahami segala sesuatu kualitas yang ia punyai. Itu datangnya dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mesti menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Taat dalam pimpinnya. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, saya mau ada satu ilustrasi yang sangat menarik ya. Kisah seekor anak Raja Wali yang dibimbing, kemudian diayomi oleh induk ayam bersama dengan anak-anak ayam. Kemudian
waktu dia sudah mulai besar-besar dalam asuhan, dalam bimbingan induk ayam ini. Ia melihat kok ada perbedaan. Dia berbeda dengan anak-anak ayam lainnya. Dia berbeda dengan induk ayam. Lalu ia melihat ke atas, ada yang sama dengan dia. Lalu ia mencoba mengembangkan sayapnya. Ia mencoba untuk mengepakkan sayapnya. Ternyata ia bisa terbang jauh melampaui apa yang bisa ayam lakukan ketika mereka terbang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menemukan potensi diri, menemukan kualitas diri, mari terus menerus mengasah itu, terus menerus belajar, terus menerus ya, menggalinya, mencoba dengan berani. Itulah yang dilakukan oleh seorang anak kecil, tapi kala ia berani melepaskan diri dari kelompoknya, mendayung perahu seorang diri, ia akan mengetahui sejauh mana kualitasnya. Ia akan menemukan sejauh mana kemampuannya. Tatkala seekor anak Raja Wali berani melihat di sekitarnya, melihat perbedaan dan mencoba mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya untuk terbang, ia menemukan potensi bahwa ia bukan seperti ayam yang tidak bisa terbang dengan jauh, tapi ia bisa terbang tinggi, terbang melayang, terbang dengan jauh. Saya yakin, saya percaya Tuhan sudah memberikan setiap kita potensi, kualitas. Dan tentu perbedaan pasti ada. Kualitas yang Tuhan berikan. Tetapi bagaimana kita memampukan, menggunakan untuk hal itu. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk memahami, mengerti dan hidup bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita.